Sahabat RTV, bulan Ramadan baru saja berlalu. Umat Islam pun merayakan Hari Kemenangan. Namun mirisnya di bulan Ramadan yang dianggap suci, penuh berkah dan ampunan, sejumlah orang justru semakin gencar melakukan berbagai aksi kejahatan, mulai dari perampokan, penipuan hingga tawuran di jalan. Bahkan komplotan geng bermotor pun beraksi dengan brutalnya dan tak segan berbuat keji hingga menghabisi nyawa orang lain. Selamat malam sahabat RTV, saya Stefani Deversta akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan laporan khusus aksi brutal kejahatan di bulan penuh ampunan. Selengkapnya di Turn Back Crime menumpas kejahatan. Bulan suci Ramadan yang dianggap sebagai bulan penuh ampunan, nyatanya tak berlaku bagi kawanan perampok untuk tetap melakukan aksi kejahatannya. Salah satu tempat yang dianggap menjadi sasaran utama perampokan adalah minimarket. Minimnya penjagaan keamanan membuat para pelaku leluasa menggasak uang dagangan hingga puluhan juta rupiah. Ramadan sebagai bulan yang dianggap suci bagi kaum muslim ternyata tak membuat aksi kejahatan surut dan kehidupan warga menjadi lebih tenang. Aktivitas umat Islam yang tengah fokus beribadah dijadikan celah bagi kawanan perampok untuk melancarkan aksi kejahatannya. Tak ada yang mengira, suasana malam di Jalan Abdurrahman, Kecamatan Pagedangan, Tangerang, Banten pada Senin 19 April 2022 berubah menjadi mencekam saat kawanan perampok menyatroni sebuah minimarket. Berpura-pura ingin berbelanja, pelaku yang berjumlah 3 orang terekam kamera CCTV masuk ke dalam minimarket saat akan tutup. Tak lama berselang, para pelaku langsung mengancam 3 karyawan minimarket dengan senjata tajam dan memaksa mereka membuka brankas. Para perampok langsung menguras uang sebesar 70 juta rupiah yang ada di dalam brankas. Ketiga karyawan minimarket kemudian disekap di ruang brankas yang berada di lantai 2. Polisi yang mendapat laporan bergegas menuju ke lokasi dan dibantu warga mengepung minimarket. Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara agar para pelaku menyerahkan diri. Polisi langsung menerobos masuk minimarket setelah salah satu korban berteriak minta tolong dan membebaskan para karyawan yang disekap. Namun sayang, ketiga perampok ternyata sudah kabur beserta uang hasil rampokannya. Peristiwa serupa juga terjadi 6 hari sebelumnya. Sebuah minimarket di Jalan Raya Harvest, Boulevard, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, disatroni kawanan perampok. Pelaku berjumlah 2 orang yang berpura-pura sebagai pembeli masuk ke dalam minimarket saat siang bolong. Tiba-tiba, kedua pelaku menodongkan senjata api ke arah 2 karyawan minimarket yang sedang berjaga. Para karyawan dipaksa menunjukkan tempat penyimpanan uang tunai yang ada di toko. Dengan leluasa, para pelaku menguras uang tunai yang ada di laci kasir sebesar Rp1.300.000. Usai merampas uang hasil dagangan, kedua pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor. Kondisi minimarket yang saat itu sepi membuat para pelaku leluasa melancarkan aksinya. Selain di Tangerang dan Bekasi, aksi perampokan di minimarket juga terjadi di Beji, Depok, Jawa Barat. Sebelum beraksi, para pelaku yang terdiri dari 3 orang itu memantau situasi terlebih dahulu.
Setelah dirasa aman, mereka pun langsung melancarkan aksinya. Polisi mendapat laporan, langsung melakukan penyelidikan di tempat kejadian perkara. Satreskrim Polsek Beji Depok akhirnya berhasil menangkap para pelaku yang dibekuk di lokasi berbeda di Kota Depok. Dari hasil pemeriksaan tersangka, terungkap fakta mencengangkan. 2 dari 3 pelaku ternyata adalah mantan pegawai minimarket yang dirampok. Sementara 1 pelaku lainnya masih bekerja sebagai karyawan di minimarket yang berbeda. Ketahui pula, kawanan rampok spesialis minimarket ini sebelumnya telah beraksi di sejumlah wilayah di Kota Depok, Tanjung Barat, dan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tim Liputan, Turn Back Crime, RTV. Kasus penipuan juga marak terjadi selama bulan Ramadan. Modus yang digunakan pelaku yaitu dengan berpura-pura membantu nasabah yang kesulitan menarik uang setelah kartu yang dimasukkan ke mesin ATM tak bisa digunakan. Korban baru menyadari uang di tabungannya ludes setelah pelaku menguras uang milik korban. Tak hanya perampokan minimarket, aksi kejahatan juga menyasar individu. Seperti dialami seorang warga Tenayan Raya, Kota Pekanbaru yang hanya bisa pasrah saat mengetahui saldonya dikuras habis pelaku penipuan dengan modus ganjal ATM. Korban yang saat itu hendak mengambil uang tidak bisa memasukkan kartu ke mesin anjungan tunai mandiri. Tak lama berselang, korban didatangi orang tak dikenal yang tiba-tiba ingin membantu hingga diarahkan untuk memasukkan PIN ATM. Namun mesin ATM tetap tidak dapat berfungsi dan uang tidak bisa ditarik. Korban kemudian mencoba memeriksanya ke mesin ATM berbeda yang lokasinya berdekatan dengan mesin ATM pertama. Meski kartu ATM korban bisa masuk ke mesin ATM, namun PIN yang dimasukkan selalu salah. Dalam perjalanan pulang, korban menerima pemberitahuan melalui M-Banking bahwa telah terjadi penarikan uang di rekeningnya hingga saldo tabungannya ludes tak tersisa. Selasa, 12 April 2022. Seorang pria terekam kamera CCTV datang ke sebuah toko kecantikan di kawasan Suka Indah Raya, Kota Cimahi, Jawa Barat. Namun pria berperawakan besar itu datang bukan untuk membeli alat kecantikan, melainkan untuk menipu kasir toko tersebut. Dengan mengaku bekerja di toko sebelah, pelaku berpura-pura ingin menukar sejumlah uang di toko korban. Alih-alih memberikan uang pengganti sebagai penukar, pelaku yang sudah mendapatkan sejumlah uang dari korban, kemudian malah pergi membawa uang tersebut. Pelaku melarikan diri sambil membawa kabur uang hasil penipuan senilai Rp750.000. Berdasarkan rekaman kamera pengawas CCTV, polisi kini memburu pelaku penipuan. Maraknya aksi kejahatan selama bulan Ramadan hingga menjelang Lebaran sepatutnya menjadi pelajaran yang membuat kita lebih waspada dan mawas diri agar tidak menjadi korban berikutnya. Tim Liputan, Turn Back Crime, RTV. Aksi kebrutalan geng motor meresahkan warga hingga merenggut nyawa. Turn Back Crime kembali sesaat lagi.